Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Yumi, NIM 1804279. Pertemuan ini saya akan memaparkan cara uji Friedman dengan SPSS. Dengan contoh kasus uji Friedman-nya, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Adapun data berat badan ke-15 responden tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang tampak pada layar. Dengan tahapan analisis data dalam uji Friedman itu, pertama kita memasukkan data penelitian ke program SPSS, lalu melakukan uji normalitas, baru melakukan uji Friedman. Langsung saja pada cara melakukan uji Friedman dengan SPSS. Pertama, dari menu SPSS, klik Analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, key related samples, tampak di layar sebagaimana gambar berikut. Selanjutnya muncul kotak dialog, test for several related samples. Selanjutnya, masukkan variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kotak test variables. Pada bagian test type, beri tanda centang untuk Friedman, lalu klik statistik, seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya akan muncul kotak dialog, kemudian berikan tanda centang pada deskriptif dan kuartil, lalu klik continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul end-part test yang akan saya interpretasikan. Di mana akan muncul tabel output pertama, yaitu deskriptif statistik, seperti yang tampak pada layar. Tabel output kedua itu ada ranks, dan tabel output ketiga itu ada test statistik. Dengan hipotesis penelitian dalam uji Friedman, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. HA-nya ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, jika nilai probabilitas atau signifikansinya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai probabilitas atau signifikansinya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output tes statistik di atas, diketahui nilai uji probabilitas signifikansi sebesar 0,000, kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Membandingkan nilai chi-square, hitung dengan tabel. Jika nilai chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai chi-square hitung besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Pengambilan keputusannya berdasarkan tabel output tes statistik di atas, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587, sementara nilai chi-square tabel adalah 7,815. Karena nilai chi-square hitung 40,587 besar dari chi-square tabel 7,815, maka bahwa H0 ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Rumus mencari nilai chi-square tabel yaitu dengan mengacu pada nilai DF atau derajat kebebasan. Dari tabel output tes statistik di atas, diketahui nilai DF-nya adalah 3, dan tingkat signifikansi A yang dipakai adalah 5% atau 0,05. Maka kita tinggal melihat saja apa pada distribusi nilai chi-square tabel untuk DF 5%. DF banding 5%, atau 3 banding 0,05. Maka ditemukan nilai chi-square tabel sebesar 7,815. Seperti yang terlihat pada gambar di layar. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.